Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai industri pulp dan kertas. Adapun anggota dari kelompok 11 itu ada saya sendiri, Adelia Putri dengan NPM 20130230014. Kemudian ada Asni Rahmatika dengan NPM 20130230018. Nah, adapun timeline pembahasan yang akan kami sampaikan itu yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada bahan baku, kemudian yang ketiga kualitas bahan baku, lalu ada proses pembuatan pulp, lalu ada proses pembuatan kertas, jenis-jenis kertas, limbah industri kertas, dan dampak serta solusi limbah industri kertas. Baik, yang pertama pendahuluan. Jadi penyediaan kertas itu mempunyai peranan yang penting dalam menunjang kegiatan kebudayaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kebutuhan akan kertas di Indonesia itu dapat kita lihat bersama-sama pada tabel yang ada di slide. Kebutuhan kertas itu meliputi kertas budaya atau kertas tulis, kertas cetak, kertas koran, serta kertas industri di mana terdiri dari kertas semen dan sebagainya, serta kertas tisu. Lalu yang kedua itu ada bahan baku. Bahan dasar pembuat kertas itu adalah selulosa, yaitu suatu produk fotosintesis tumbuhan yang berarti bahwa produksi kertas ini menggunakan bahan baku yang senantiasa dapat diperbaharui. Nah, selulosa ini adalah polisakarida C6H10O5N yang merupakan serat dan berwarna putih. Adapun bahan pembuat kertas itu adalah selulosa alfa atau alfa selulosa. Kemudian pada proses pembuatan pulp, bahan baku yang digunakan itu adalah kayu. Dan dalam proses pembuatan pulp itu digunakan dua jenis bahan baku. Yang pertama ada bahan baku primer dan bahan baku sekunder. Nah, bahan baku primer itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dengan jenis kayu, wood, dan bukan kayu atau non-wood. Yang pertama itu kayu. Nah, kayu ini dapat dibedakan berdasarkan ukuran daun yang dimiliki, yaitu kayu berdaun lebar, hardwood, dan kayu berdaun jarum, softwood. Analisis sifat pengolahan kayu itu digunakan untuk mengetahui jenis kayu yang cocok sebagai bahan baku pulp. Analisis ini meliputi rendemen pulp, konsumsi alkali, bilangan permangan, dan panjang putus serta faktor retak. Selanjutnya itu ada bukan kayu. Nah, beberapa jenis tumbuhan bukan kayu itu merupakan sumber serat untuk bahan baku pulp, baik itu yang berasal dari kulit batang, daun, tangkai, buah ataupun biji dan bulu biji. Baik, yang kedua itu ada bahan baku sekunder. Jadi bahan baku sekunder ini berasal dari berbagai jenis kertas dan karton sebagai bahan baku. Serat yang dihasilkan dari kertas, karton, bahkan dari baju bekas itu dikenal sebagai serat primer. Selanjutnya adalah kualitas bahan baku. Jadi pada proses pembuatan pulp itu digunakan bahan baku chip yang berasal dari kayu. Kualitas pulp ini sangat ditentukan oleh jenis kayu yang digunakan. Diharapkan jenis kayunya itu menghasilkan kualitas pulp yang bagus adalah kayu yang memiliki kandungan selulosa yang tinggi, lignin yang rendah, tidak mudah rapuh, tidak banyak getah, dan tidak berkulit tebal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan pulp itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada chip quality, kemudian yang kedua itu ada white liquor properties, dan cooking control variable. Nah, yang pertama tadi chip quality itu merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas akhir pulp. Faktor chip yang diperhatikan itu yang pertama ada wood related variable. Nah, ini meliputi sifat kayu seperti spesies, densitas, dan decay atau kerusakan. Yang pertama wood species. Chip-chip softwood itu menghasilkan pulp yang lebih kuat daripada hardwood karena fiber-fibernya itu akan lebih panjang dan lebih fleksibel daripada hardwood. Kemudian yang kedua wood density. Jadi dengan suatu kayu yang padat itu akan membuat lebih banyak dalam volume digester dan ini akan meningkatkan produksi pulp. Lalu yang ketiga wood decay atau kerusakan. Jadi pembusukan kayu itu disebabkan oleh mikroorganisme seperti fungi, bakteri, ragi, dan lain-lain. Kemudian chip quality yang kedua itu ada process related variable. Jadi yang pertama itu ada chip size. Chip size ini meliputi ketebalan chip, di mana ketebalan chip itu sangat penting dalam proses pulping. Jika chipnya terlalu tebal, cairan pemasak tidak akan menembus secara sempurna ke pusat chip, sehingga pusat chipnya tidak akan masak. Kemudian yang kedua itu ada
chip bulk density, di mana hal ini akan menentukan jumlah pulp yang dapat dimasak dan dinyatakan dalam kilogram per meter. Kemudian yang ketiga itu ada chip moisture, di mana mempunyai pengaruh terhadap pulp yield, kappa number, dan kualitas pulp. Jika moisture terlalu rendah, maka akan mempersulit dalam menghasilkan chip. Kemudian yang ketiga, bark, kulit kayu, dan kontaminasi lainnya. Jadi, bark ini merupakan komponen yang tidak diinginkan dalam proses pulp, karena bark itu berisi 20-30% selulosa dan 20-30% ekstraktif dan selebihnya itu lignin. Bark sendiri akan menaikkan konsumsi alkali dan mengurangi kekuatan pulp. Kemudian faktor-faktor yang kedua tadi ada white liquor properties. Jadi white liquor ini merupakan bahan kimia pemasak dengan metode sulfat dalam bentuk aqueous solution, di mana kandungannya itu terdiri dari NaOH, Na2S, Na2SO4, Na2CO3. Lalu faktor yang ketiga itu ada cooking control variable. Nah, variabel yang digunakan untuk mengontrol proses cooking atau pemasakan itu yang pertama ada waktu dan temperatur, kemudian ada alkali charge, dan liquor to wort ratio. Selanjutnya adalah proses pembuatan pulp. Jadi pulping adalah proses untuk memisahkan serat selulosa dari pencampur lignin dan petosa serta melepaskannya dari bentuk bulk menjadi serat atau kumpulan kecil serat yang terpisah. Proses pembuatan pulp ini dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada cara mekanis. Nah, cara mekanis ini diantaranya kayu yang telah dikuliti serat-seratnya itu dipisahkan secara mekanis sehingga sesuai untuk pembuatan kertas koran, tisu, dan lain-lain, di mana kekuatan dan derajat putih kertasnya itu tidak diutamakan. Cara ini memberikan efisiensi perolehan serat itu hingga 95,8%, sehingga akan menurunkan biaya produksinya. Namun di sini pulp dibuat dengan tidak memakai zat-zat kimia atau cukup dengan mesin saja tanpa reaksi kimia. Namun pembuatan pulp secara mekanis itu akan memerlukan biaya yang cukup besar karena tidak digunakan reaksi kimia tadi untuk menghancurkan potongan-potongan kayu yang akan dijadikan pulp ataupun kertas. Kemudian yang kedua itu ada proses kimia. Pada proses kimia, selulosa itu dipisahkan dari lignin dan bahan non-selulosa lainnya dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Dengan cara ini diperoleh serat yang lebih putih tetapi yield pulpnya itu lebih kecil, yaitu sekitar 65-85%. Produk kertas, terutama yang digunakan untuk pembuatan kertas, itu akan kuat dan bersih serta dapat digunakan pula sebagai selulosa bahan pembuat rayon dan turunan selulosa lainnya. Nah, ada banyak proses dan variasi dari proses dasar yang dapat digunakan untuk membuat pulp dari kayu. Proses utama tersebut diantaranya itu ada proses sulfat atau craft, kemudian groundwood, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah beberapa proses dalam membuat pulp dari kayu menjadi kertas. Yang pertama itu ada craft pulping. Proses ini adalah perkembangan dari proses soda yang dimasak dengan larutan NaOH dan Na2CO3 kuat. Proses soda ini memberikan yield yang rendah, namun dia bekerja dengan baik hanya dengan serat pendek kayu keras atau hardwood. Nah, material yang ditambahkan pada cairan pemasak untuk proses craft ini adalah Na2SO4. Oleh karena itu, proses ini disebut sebagai proses sulfat. Proses pemasakan dilakukan dengan penambahan larutan yang mengandung Na2S, NaOH, dan Na2CO3 dibentuk dari sulfat selama persiapan dan recovery cairan pemasak. Kebanyakan proses craft ini menggunakan kayu Copernicus, dan pada umumnya proses ini menggunakan continue digester, meskipun beberapa menggunakan unit bed. Bed unit itu akan menawarkan kontrol yang lebih baik, namun continue unit itu membutuhkan lebih sedikit investasi untuk kapasitas yang dibutuhkan dan membuat instalasi kontrol polusi menjadi lebih mudah. Kemudian nanti kita lihat bersama-sama pada gambar 1.1 itu menunjukkan kondisi pemasakan yang digunakan untuk prosedur craft proses secara keseluruhan disertai dengan sistem penting recovery cairan hitam pemasakan, black liquor sebagai chemical pemasak, dan steam biasanya itu di recovery dari block tank dan batch digeser secara umum telah diganti dengan unit continue, dan unit yang paling populer adalah milik Cambiar pada gambar 1.2.
Nah, berikut ini merupakan gambar 1.1 yaitu flow chart untuk craft ataupun proses sulfat, proses pulping dengan recovery dan reuse black liquor. Prosedur secara alkalin. Flow chart ini identik dengan proses soda kecuali sodium karbonat yang ditambahkan. Kemudian ini ada gambar 1.2 yaitu unit continue digester Kamiar. Baik, yang selanjutnya yaitu yang B, yaitu proses soda. Pada proses soda ini, bahan kimia yang digunakan untuk melarutkan komponen kayu yang tidak diinginkan adalah soda kaustik, biasa disebut dengan sodium hidroksida, dan juga soda abu atau sodium karbonat. Proses soda digunakan untuk pembuatan pulp dari kayu keras, yaitu kayu yang berasal dari pohon yang daunnya lebar, mempunyai panjang serat lebih kecil 0,25 cm. Pada proses soda ini hampir sama dengan proses sulfat atau craft, kecuali dissolving agen adalah NaOH atau Na2CO3 dan bahan kimia make up adalah Na2CO3 dibandingkan Na2SO4. Yang selanjutnya yaitu yang C, yaitu proses sulfit. Nah, mula-mula sulfur dicairkan dalam tangki pencair atau pelebur. Kemudian dipanaskan dalam pemanas yang berputar sambil dialiri udara untuk mengoksidasi. Dalam ruang pemanasan, sulfur ini diuapkan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam pembakaran dengan dialiri udara. Kemudian, pengaliran udara ini dikontrol agar SO3 tidak terbentuk. SO2 terjadi didinginkan dengan cepat dalam suatu pipa yang melingkari yang di sekelilingnya terdapat air. Proses selanjutnya adalah absorpsi gas oleh air dengan menambahkan senyawa kalsium dan juga magnesium karbonat. Nah, berikut merupakan reaksinya yaitu S ditambah O2 menghasilkan SO2, 2SO2 ditambah H2O ditambah CaCO3 menghasilkan CaHSO3, 2 ditambah CO2. Kemudian yang terakhir 2SO2 ditambah H2O ditambah MgCO3 menghasilkan MgHSO3, 2 ditambah CO2. Kemudian menara absorpsi ini dibuat minimal 2 buah penguliran air dari atas ke bawah dengan spray berlawanan dengan aliran SO2 yang dimasukkan ke menara absorpsi. Kemudian masukkan dalam Resland tank. Nah, akhirnya liquid ini dimasukkan dalam digester sebagai larutan kalsium dan juga magnesium bisulfat. Berdasarkan analisis, kira-kira 4,5% total dari SO2 dan juga 3,5% itu total dari SO2 bebas. Setelah pemanasan dalam digester selesai dan juga sudah masak, pulp akan dikeluarkan dan masuk dalam bowl feed dengan diberi air yang jernih. Kemudian dari bowl feed tadi ini pulp akan dimasukkan, diayak dan seterusnya disaring dengan rotary drum filter untuk didapatkannya dengan jalan membuang air dengan mesin ayakan 80. Kemudian pulp ini juga dimasukkan dalam tangki pemutih dan juga diputihkan dengan klorin dengan menambahkan cairan kapur sebagai penetralnya. Selesai pemutihan pulp dimasukkan dalam mesin chest dan juga dikeringkan. Selanjutnya dibuat roll pulp. Nah, berikut merupakan gambar dari flow chart proses sulfit pulping. Yang C yaitu proses semi kimia. Tujuan dari proses ini adalah menghasilkan perolehan yang maksimal yang setara dengan proses dari tingkat kekuatan dan juga kebersihan yang paling baik. Proses ini juga merupakan kombinasi cara kimia dan juga alat-alat mekanisme dalam pembuatan pulp kayu. Untuk melunakkan lignin dan juga karbohidrat yang terkait dengan serat, maka kayu direndam dalam soda kaustik atau sodium sulfinetral. Kemudian digiling dalam piringan penghalus. Metode semi kimia ini digunakan untuk kayu yang keras, biaya prosesnya rendah, dan pulp yang menghasilkan masih mengandung sebagian besar lignin.
Adapun tahap-tahapan yang dilakukan dalam proses ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama itu menggunakan larutan kimia untuk menghancurkan dan juga mencerna kayu. Larutan kimia yang biasa digunakan adalah NaOH, Na2CO3, Na2SO4. Dalam proses ini sebagian besar hemiselulosa harus sudah tercerna. Kemudian yang kedua, menghancurkan bahan secara mekanik. Salah satu proses terkenal pembuatan pulp secara semi kimia adalah proses neutral sulfit semi chemical atau yang biasa disebut NSCC. Nah, proses pencemaran kayu merupakan proses yang memiliki arti yang sangat penting. Proses ini juga diatur sedemikian rupa dengan kondisi terbaik mulai dari temperatur, tekanan, dan juga larutan kimianya. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan kertas. Pabrik pembuatan pulp ini biasanya diintegrasi dengan pabrik kertas. Pulp ini juga meskipun telah menghasilkan dalam bentuk lembaran, akan tetapi belum tentu memenuhi syarat untuk pembuatan kertas. Pulp ini juga diproses menjadi dua macam, yaitu beating dan refiniting. Penggunaan beater berkurang dengan adanya proses refiniting secara kontinu. Untuk pembuatan kertas, pulp masih perlu ditambahkan beberapa bahan penolong lainnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada bahan pengisi atau filter yang berfungsi sebagai perata permukaan atau untuk memperbaiki keputihannya. Kemudian yang kedua yaitu ada bahan sizing, baik secara internal dicampurkan beserta pulp atau secara surface sizing diberikan hanya untuk permukaan saja, gunanya untuk mencegah penetrasi zat cair pada pori-pori kertas. Selain itu juga untuk memperbaiki depresi serat dan juga menaikkan retensi filter. Contohnya resin, size, resin, sintesis, kanji, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu alum atau Al2SO4 18H2O ditambah sebagai koagulan untuk mendapatkan sizing agen di atas permukaan serat. Yang keempat, bahan penambah lainnya seperti zat warna atau resin sintesis untuk meningkatkan kekuatan kertas basah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kertas. Dikenal beberapa jenis kertas atas dasar kekuatannya, gramaturnya, serta bahannya pula. Adapun jenis kertas secara umum yaitu yang pertama ada kertas bungkus seperti kertas semen, kertas lilin, dan lain-lainnya. Yang kedua ada kertas tisu seperti kertas sigaret, karbon, penyekat, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada kertas cetak seperti kertas untuk buku cetak. Yang keempat itu ada kertas tulis seperti kertas HPS. Yang kelima ada kertas koran, dan yang keenam ada kertas karton. Yang selanjutnya itu ada limbah industri kertas. Limbah pulp ini mengandung logam seperti Zn atau seng, Cd atau kadium, Cr atau kromonium, Cu atau tembaga, Pb atau timah hitam, dan Hg atau air aksa. Nah, berikut bisa sama-sama kita lihat itu merupakan tabel 1 yaitu baku mutu limbah cair industri pulp dan juga kertas. Kemudian, sebagian besar industri kertas menggunakan pemutih yang mengandung klorin. Klorin ini akan bereaksi dengan senyawa organik dalam kayu membentuk senyawa toksik seperti dioksin. Nah, dioksin ini ditemukan dalam proses pembuatan kertas, air limbah, bahkan di dalam produk kertas yang dihasilkan. Meskipun konsentrasi dioksin di air limbah ini sangat kecil, tetapi selama pabrik terus beroperasi, konsentrasi dioksin di dalam air akan terus bertambah. Dioksin adalah senyawa organik yang sukar terdegradasi dan juga konsentrasinya akan berlipat ganda jika dimasukkan ke dalam rantai makanan karena adanya proses biomagnifikasi. Hal ini menyebabkan konsentrasi dioksin di dalam jaringan tubuh hewan air menjadi ratusan kali lebih besar dibandingkan di dalam air tempat hidupnya.
Yang selanjutnya yaitu dampak dan juga solusi limbah industri kertas ini. Nah, yang pertama di sini ada dampaknya. Menurut Arisandi, tahun 2004, limbah perusahaan kertas memiliki nilai BOD atau COD yang sangat tinggi sehingga apabila dibuang ke perairan akan mengakibatkan degrasi kualitas air yang ditandai dengan matinya ikan dan juga biota air lainnya. Di samping itu, limbah industri kertas ini yang menimbulkan bau busuk yang mengganggu pernapasan penduduk di sekitarnya. Karena terdapat komponen selulosa atau bahan dasar pulp biasa tertimbun di dasar sungai. Nah, kemudian di sini juga ada solusinya, yaitu yang pertama menggunakan sistem pembuangan sanitary landfill, yang kedua membakar limbah dengan sistem biomas furnace, yang ketiga memanfaatkan limbah pulp menjadi batako, yang empat memanfaatkan limbah pulp menjadi sebagai kerajinan tangan, yang kelima kerja sama dengan pabrik semen untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar, yang keenam digunakan sebagai kompos pada perkebunan jamur, dan yang ketujuh yaitu dibakar di alam atau di luar pabrik. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.